Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah subuh Masjid Batu yang dirahmati Allah. Majelis gerakan subuh Nagari Sialang, Jorong Ronah Bengkek dan Lubuk Koto, dipelopori oleh pengurus Masjid Batu. InsyaAllah mudah-mudahan ini adalah gerakan subuh pertama atau perdana kita, dan ke depan insyaallah akan lebih banyak lagi yang hadir. Kita berharap kita yang pagi hari ini bisa datang, insyaallah ke depan kita bisa istiqamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Kenapa salat subuh itu menjadi sangat penting? Yang kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan pahala yang besar ya kepada mereka yang salat subuh berjamaah di masjid. Sampai-sampai kemudian ada hadis dari Nabi yang mengatakan bahwa barang siapa yang tidak sholat subuh, tapi bukan di masjid ya maksudnya, yang tidak sholat subuh, itu adalah ciri-ciri sebagai tanda-tanda orang munafik. Jadi salah satu ciri-ciri orang munafik dalam sebuah hadis dikatakan bahwa mereka sulit sekali untuk melaksanakan sholat subuh, apalagi sholat subuh ke masjid. Gitu. Masya Allah. Kalau ada kesulitan di dalam diri kita untuk melaksanakan salat subuh, apalagi salat subuh berjamaah di masjid, nah ini kita perlu insaf. Perlu kita menyadari segera bahwa jangan-jangan di dalam diri kita ada tanda-tanda orang-orang munafik. Kemudian saya akan bacakan satu ayat di dalam surah Al-Qaf, di mana Allah berfirman, ayat 22, apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna. Apa kata Allah? Sungguh kata Allah, kamu dahulu lalai tentang peristiwa-peristiwa ini. Maksudnya suatu peristiwa besok ketika akan datang sakratul maut. Kunta fi ghaflatin min haza fakashafna anka. Lalu kemudian Allah mengatakan, maka kami singkapkan darimu atau dari engkau ghita'aka fabasaruka, tabirmu, maka pandanganmu al-yauma hadidun. Nah, maka pandanganmu hari ini sangat tajam. Nah, ini dalam surah Al-Qaf ayat 22. Jadi ayat ini mengindikasikan kepada kita bahwa suatu saat kelak Allah akan menyingkapkan suatu tabir yang tertutup dari pandangan mata kita hari ini. Apa itu? Tabir gaib. Di mana kita tidak pernah melihat itu hari ini, tapi besok suatu ketika kata Allah, aku akan singkapkan kepada kalian tabir itu, sehingga kalian melihat dengan senyata-nyatanya sebuah peristiwa gaib di mana selama ini kalian sudah tahu tapi tidak pernah menengok. Nah, apa itu? Peristiwa sakratul maut. Nah, peristiwa sakratul maut. Jadi kalau kini Allah mendengar cerita tentang malaikat, betul? Sekarang kita sudah mendengar cerita tentang malaikat Israel yang akan mencabut nyawa. Benar ya? Dan kita mengimaninya. Tetapi kita tidak pernah melihat itu.
Hari ini kita mendengar peristiwa-peristiwa atau cerita dari para ustadz, para ulama, atau dari buku-buku, ya, bahwa suatu saat kelak ketika sakratul maut akan ada peristiwa-peristiwa dahsyat. Disitulah pertarungan antara, ya, hidup dan mati, gitu ya. Dan termasuk pertarungan yang hebat iblis, setan, untuk menggoda terakhir kalinya manusia, untuk menggelincirkan manusia di saat-saat sakratul maut. Dan saat itulah kemudian Allah bukakan tabir. Makanya di sini Allah mengatakan, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Nah, ini sebenarnya peristiwa ini dikisahkan suatu ketika Nabi Muhammad SAW melihat salah satu seorang sahabat beliau yang tidak berangkat salat subuh ke masjid. Nah, jadi kisah ini, dulu ada seorang sahabat yang bernama Sya'ban. Siapa namanya? Sya'ban. Jadi kalau ada di kampung awakku dan bernama Sya'ban, nah berarti itu nama sahabat itu. Hebat itu orang tuanya dulu ngasih nama Sya'ban. Ada yang bernama Sya'ban? Nah, berarti itu nama sahabat, Sya'ban. Sya'ban ini adalah sahabat yang tidak populer, dan bahkan mungkin dalam buku-buku sejarah jarang dibaca atau jarang diceritakan tentang Sya'ban. Dan mungkin barangkali hari ini, pagi ini kan baru tahu ternyata nama seorang sahabat ada yang bernama Sya'ban. Betul kan? Nah, Sya'ban radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang bernama Sya'ban. Sya'ban ini, sahabat Nabi ini, kalau dia sholat selalu berada di pojok. Jadi tidak pernah berada di tengah-tengah. Karena beliau tidak mau mengganggu orang lain. Jadi ingin berada di salah satu pojok dan tidak berpindah-pindah, di situ tempat. Nah, ini Sya'ban ini mengamalkan sebuah hadis bahwa suatu saat besok kelak di akhirat akan menjadi saksi. Ketika kita sholat berjamaah, tempat duduk kita, sejadah kita, ya kan, tembok yang kita dudukin, itu akan menjadi saksi besok di akhirat. Jadi Sya'ban ini mengamalkan ini fadilah amal ini, ya, bahwa dia tidak mau berubah-ubah. Pokoknya tempatnya di sudut itulah tempatnya Sya'ban. Mudah-mudahan kok di situ tidak pernah berpindah-pindah. Dan Nabi tahu, ya, Nabi tahu, karena Sya'ban adalah salah seorang sahabat yang tidak pernah absen salat, terutama salat subuh berjamaah di masjid. Suatu ketika Nabi tidak melihat Sya'ban. Nabi punya kebiasaan sebelum salat dimulai, ya, sebelum Nabi mengangkat takbiratul ihram, Nabi punya kebiasaan melihat jamaah. Nah, dilihatin, dipandangin satu-satu para sahabat. Masya Allah, ya, begitu indahnya akhlak Rasulullah. Dipandangin satu-satu. Dan sahabat itu menunggu-nunggu itu. Ya, ditunggu-tunggunya Nabi melihat dan memandang wajah-wajah mereka satu persatu. Kenapa? Karena besok di akhirat kelak mereka akan menjadi saksi bahwa wajahnya pernah dipandang dan dilihat oleh Rasulullah SAW. Nah, pada waktu itu Nabi memandang, kok tidak ada Sya'ban? Sya'ban nggak terlihat. Lalu kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat yang lain, jamaah, kemana Sya'ban? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu di antara kami ya Rasulullah. Lalu kemudian diceritakan dalam kisah ini, sampai kemudian sholat subuh diundur. Nah, maksudnya ditunda oleh Rasulullah. Ditunda. Ini menjadi bukti, menjadi dalil bahwa salat subuh itu waktunya ditunda, tidak masalah menunggu jamaah. Yang penting jangan sampai terbit matahari, kan gitu kan? Tidak masalah. Jadi tidak boleh tergesa-gesa untuk iqamah, khusus untuk salat subuh, tidak perlu. Kecuali salat maghrib, maghrib boleh. Nah, kan? Tetapi khusus untuk salat subuh boleh, boleh ditunda, tunggu jamaah, tidak boleh tergesa-gesa. Ya, kenapa? Karena begitu istimewanya salat subuh, terutama 2 rakaat sebelum salat subuh. Sebagaimana Nabi mengatakan bahwa 2 rakaat sebelum salat subuh itu pahalanya sama seperti dunia dan seisinya. Salat apakah itu? Salat yang kita namai dengan salat fajar. Atau dalam hadis dikatakan salat ini juga disebut sebagai salat qabliyah, subuh. 2 rakaat sebelum salat subuh. Nah, akhirnya Nabi khawatir waktu subuh semakin dekat berakhir, maka Nabi kemudian menunaikan salat subuh. Selesai salat subuh, Nabi melihat lagi ke belakang, tanya lagi, mana Sya'ban? Belum datang.
Tidak ada yang tahu ya Rasulullah. Lalu Nabi bertanya, siapa yang tahu rumah Sya'ban? Akhirnya sahabat angkat tangan, saya tahu rumahnya Sya'ban ya Rasul. Baik, setelah selesai salat wirid ini selesai semuanya, nanti kita berangkat menjenguk Sya'ban. Nah, singkat cerita, berjalanlah Nabi bersama para sahabat ke rumah Sya'ban. Dalam riwayat ini diceritakan perjalanan Nabi dari selesai sholat subuh itu hingga sampai di rumah Sya'ban adalah memakan waktu masuk sholat duha. Nah, jadi kurang lebih sekitar 2 jam sampai 3 jam perjalanan. Jadi kalau misalnya ini jam 6, sholat duha masuk nanti sekitar jam 8 atau jam 9 gitu ya. Jam 7 pun sebenarnya sudah masuk sholat duha. Tetapi dikisahkan di sini perjalanan kurang lebih berarti anggaplah perjalanan kalau misalnya dari jam 5, 6, 7, 8, jam setengah 8 lah sampai misalnya jam 7 pun berarti kurang lebih perjalanan 1 jam. Anggaplah perjalanan 1 jam. Nah, ya. Ya diceritakan dalam hadis itu kan sampai di rumah Sya'ban itu masuk waktu duha. Berarti perjalanan kurang lebih 1 jam. Sekarang kita bertanya, perjalanan 1 jam kalau dari Masjid Batu itulah sampai di mana waktu? Hah? Sampai Kota Bangun nah. Lah sampai Mongan. Nah. Sampai Mongan nah. 1 jam perjalanan. Sejauh ini? Sampai sejauh ini kan? Bayangan ibu-ibu, bapak, hadirin hadirat. Masya Allah, Nabi sampai geleng kepala, subhanallah, ternyata Sya'ban memakan waktu untuk datang ke masjid 1 jam lebih kurang lebih. Jadi kan di Kota Bangun, sholat subuh di Masjid Batu. Masya Allah. Bayangkan ya, padahal kalau umawa kadang-kadang tuh umaknya apa? Umawa sedokek jaman soji, ya kan, selangkah 3 langkah jaman soji umahnya. Kadang-kadang susah sekali hati ini untuk berangkat ke masjid. Bayangkan, Masya Allah. Ternyata Sya'ban memakan waktu hampir 1-2 jam perjalanan ke masjid. Lalu sampailah Nabi di rumah Sya'ban. Begitu sampai di rumah Sya'ban, bertemu dengan istrinya Sya'ban. Kemana Sya'ban? Bagaimana kabarnya? Istri Sya'ban berkata kepada Rasulullah, Sya'ban baru saja sebelum dini hari tadi meninggal ya Rasulullah. Masya Allah. Jadi hadirin wal hadirat jamaah sekalian, yang membuat Sya'ban untuk tidak sholat subuh berjamaah ke masjid hanya nyawanya atau maut yang datang. Tapi kemudian istri Sya'ban berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, tapi ada sesuatu yang aneh ya Rasul. Ketika saat-saat sakratul maut atau saat-saat Sya'ban suamiku tadi meninggal, beliau mengucapkan 3 ucapan yang sama, ya, 3 ucapan yang sama tapi berbeda-beda konotasinya. Maksudnya 3 ucapan yang sama itu apa? Ya Allah, kenapa? Gitu. Ya Allah, kenapa? Aku menyesal. Ya Allah, kenapa? Aku menyesal. Itu ucapan yang sama adalah ya Allah, aku menyesal. Yang pertama, ya Allah, aku menyesal. Kenapa tidak lebih jauh? Ini yang berbeda. Yang kedua, ya Allah, kenapa tidak baru? Gitu. Kenapa tidak sesuatu yang baru? Yang ketiga, ya Allah, kenapa tidak semuanya? Jadi ada 3 ucapan Sya'ban ketika akan meninggal. Yang pertama, kenapa tidak lebih jauh? Yang kedua, kenapa tidak baru? Yang ketiga, kenapa tidak semuanya? Apa artinya ini ya Rasul? Lalu kemudian Nabi merenung sejenak, lalu kemudian datanglah Jibril menyingkapkan tabir itu. Nabi teringat akan ayat ini, lalu kemudian Nabi membacakan ayat ini. Apa kata Rasulullah? Betullah firman Allah, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka. Sungguh kamu dalam kelalaian dari setiap peristiwa-peristiwa ini, maka kami singkapkan, maka fakashafna anka, kami singkapkan dari engkau ita'aka tabir, fabasarukal yauma hadid, maka pandanganmu pada hari itu sangat tajam. Jadi Nabi berkata kepada istri Sya'ban, wahai istri Sya'ban, tahukah engkau
Allah telah menyingkapkan tabir kepada Sya'ban. Ya. Di saat-saat kematian itu Allah sudah menyingkapkan tabir semua. Jadi pandangan mata kita tajam. Dan kita melihat seluruh peristiwa-peristiwa gaib, kita akan melihatnya. Dan saat itulah Sya'ban melihat peristiwa-peristiwa baik, peristiwa yang sebelumnya ketika di masa-masa hidupnya, maupun peristiwa-peristiwa yang akan ia datangi atau yang akan ia hadapi setelah kematian. Peristiwa apa yang kemudian membuat Sya'ban berkata, "Ya Allah, kenapa tidak lebih jauh?" Sya'ban menyesal. Ternyata setiap hari, setiap pagi beliau datang jalan kaki untuk menunaikan salat subuh. Itu pahalanya luar biasa. Sehingga kemudian Sya'ban menyesal, "Ya Allah, kenapa tidak lebih jauh lagi rumahku dari masjid itu?" Jadi Sya'ban menyesal. Jadi kalau seandainya rumahnya lebih jauh lagi, kan pahalanya lebih banyak lagi kan? Nah, itulah yang disesali oleh Sya'ban. Masya Allah. Ternyata besok itu kita akan menyesal semuanya. Termasuk orang-orang beriman pun akan menyesal. Setiap amalan-amalan kita yang kita lakukan di dunia ini, atas kelalaian-kelalaian kita, kita akan menyesal. Dari setiap urusan-urusan yang kita tidak maksimalkan untuk ibadah. Bahkan seorang Sya'ban pun, sahabat Rasulullah SAW, yang tidak pernah absen sholat subuh berjamaah di masjid, beliau akan menyesal. Kenapa tidak lebih jauh lagi rumahnya dari masjid? Masya Allah. Itu yang tersingkap. Karena Allah menggambarkan kepada Sya'ban betapa besarnya sholat berjamaah, sholat subuh di masjid itu. Dan Sya'ban melihat surga apa yang akan dia masuki setelah itu. Dan Sya'ban juga melihat bagaimana kemudian pahalanya ketika semakin jauh lagi tempat ia jalan kaki mendatangi masjid. Nah, itu yang membuat Sya'ban menyesal. Nah, kemudian yang kedua, kenapa tidak yang baru? Nabi berkata kepada istri Sya'ban, "Tahukah kamu, Sya'ban suatu ketika sholat subuh ke masjid, begitu dia membuka pintu rumahnya, datang hawa dingin. Karena di Arab itu tiba-tiba kadang musim dingin. Itu luar biasa dinginnya. Ya, itu sampai menggigit ke tulang sumsum. Akhirnya Sya'ban masuk lagi ke dalam rumah, dia kemudian mengambil jaketnya. Nah, jadi yang dipakai biasanya jaket yang bagus di dalam, yang diambil ini jaket yang agak usang. Jaket yang lahlamu, yang usang, dilapisi ke tubuhnya. Lalu kemudian di pertengahan jalan, Sya'ban melihat seseorang yang sudah kedinginan hampir mati. Maka kemudian Sya'ban menolong orang ini, diangkat, kemudian dia memberikan jaketnya yang di luar. Nah, karena misalnya kalau di luar kan usang tidak masalah. Jadi kalau dobu segala macam tidak apa-apa. Nah, yang di dalam yang baru. Nah, nanti Sya'ban biasanya setelah diberikan, setelah sampai di masjid, jaket yang usang tadi dibuka, kemudian ditaruh, lalu kemudian dia sholat dengan jaket yang baru, ya, penutup badan yang baru. Nah, suatu ketika itu Sya'ban melihat ada orang yang mau kematian, mau mati karena kedinginan. Akhirnya dikasihlah jaket. Tapi jaket yang dikasih oleh Sya'ban adalah jaket yang usang, yang di luar, dikasih ke orang itu. Lalu kemudian Sya'ban mengajak orang itu untuk sholat subuh ke masjid. Sempat orang itu salat subuh ke masjid bersama Sya'ban. Nah, inilah yang dilihat oleh Sya'ban. Ternyata pahalanya memberi sedekah jaket yang usang itu luar biasa. Sehingga Sya'ban pun menyesal. "Onde mane," kata Sya'ban, "kalau sekiranya dulu dinagikan jaket yang baru, tentu pahalanya akan lebih besar lagi. Kenapa jaket yang usang?" kata Sya'ban. Masya Allah. Inilah yang terjadi ketika kita sudah maksimal dalam beribadah, kita akan sangat menyesal. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, Nabi berkata kepada istri Sya'ban, "Tahukah kamu wahai istri Sya'ban?" Yang ketiga, Sya'ban berkata, "Ya Allah, kenapa tidak semuanya?" Sya'ban suatu ketika pulang dari masjid punya kebiasaan membawa perbekalan. Karena saking jauhnya, rumah Sya'ban jauh dari masjid kan? Jadi pulang harus membawa Sya'ban membawa perbekalan. Nah, di Arab itu kebiasaan perbekalan orang adalah roti. Jadi kalau roti zaman dulu, kalau roti Jawa kan sedikit kecil. Kalau di Arab itu rotinya agak besar. Nah, besar gitu. Sehingga bisa untuk sarapan pagi. Jadi pulang dari masjid, Sya'ban biasanya ya berhenti nanti di perjalanan, kemudian dia sarapan gitu. Sarapan roti. Alhamdulillah pagi hari ini kita disiapkan sarapan oleh salah satu donatur kita, ya, Bamus kita, Adinda Riset. Insyaallah mudah-mudahan Allah berkahi ya sedekahnya beliau untuk kita semua. Ada barang siapa ibu-ibu, bapak nanti yang mau ikut pula berdonatur,
untuk sarapan pagi setiap sholat subuh berjamaah Jumat pagi di Masjid Batu, boleh. Nanti silakan mendaftar kepada Marayon, ya kan? Nah, pagi ini alhamdulillah kita diberikan sarapan bersama oleh donatur insyaallah nanti. Jadi setelah itu nanti awak sarapan ya. Nah, satu ketika Sya'ban berjumpa dengan seorang pengemis dan meminta-minta. Nah, kelaparan. Akhirnya Sya'ban membagi dua. Jadi roti tadi dibagi dua, dikupak. Separuh dikasih sama pengemis, separuh dimakan sama Sya'ban. Dan peristiwa inilah yang kemudian dilihat oleh Sya'ban. Tabir itu dibukakan oleh Allah. Pahala memberi sedekah kepada pengemis tadi dengan hanya setengah potong roti. Itu pahalanya dah luar biasa. Tapi kalau sekiranya Sya'ban memberikan semuanya, ya, satu potong roti itu kalau diagin Sya'ban kasih pengemis tadi yang sepotong roti itu, pahalanya ternyata akan jauh lebih besar. Itulah yang membuat Sya'ban menyesal. Masya Allah, seorang sahabat Nabi Sya'ban, ya, yang sangat dekat dan disayang oleh Rasulullah, begitu terjadi penyesalan kepadanya saat-saat sakratul maut. Apalagi awak sahabat bukan, ya kan? Ya, salat jamaah pun awak kadang-kadang iyo, kadang-kadang pai, kadang-kadang indak bentuk ayam gadi betalu. Kadang iyo payak sembahyang jamaah, kadang indak gitu. Syukur-syukur salat 5 waktu sehari semalam awak leponu, kadang-kadang bentuk ayam gadi betalu pula. Kadang-kadang iyo salat, kadang-kadang indak, Masya Allah. Tapi mudah-mudahan ibu-ibu, bapak, hadirin hadirat, mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan kepada awak. Ya, dimulai pada subuh pagi kini kok hingga nanti subuh-subuh yang akan datang, insya Allah. Nah, jadi itulah istimewanya sholat subuh. Jadi istimewanya sholat subuh yang pertama adalah pahala sholat subuh tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Sampai-sampai jangankan sholat subuh berjamaahnya, sholat subuh 2 rakaat, maksudnya sholat sunat 2 rakaat sebelum sholat subuh saja, pahalanya sama, ya, seperti atau lebih berat daripada dunia dan seisinya. Apalagi sholat subuh berjamaah, berjamaahnya. Nah, tentu akan jauh lebih besar pahalanya daripada itu. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat, kita diberikan kekuatan iman, kekuatan iman oleh Allah untuk bisa taat kepada Allah, untuk bisa bersabar dalam menghadapi maksiat dan untuk bisa taat dalam beribadah. Nah, itu kenapa sholat subuh berjamaah itu pahalanya besar. Nah, istimewa. Kenapa istimewa sholat subuh? Kemudian yang kedua, sholat subuh itu istimewa akan memberikan keberkahan kepada setiap orang yang melaksanakan sholat subuh, terutama yang sholat subuh berjamaah di masjid. Sebab sholat subuh itu adalah permulaan waktu. Nah, jadi ketika seseorang melaksanakan sholat subuh, apalagi sholat subuhnya berjamaah di masjid, maka waktunya di hari-hari itu akan menjadi waktu yang akan berkah, mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah. Karena sholat subuh itu adalah permulaan waktu. Nah, biasanya kalau di pagi hari itu kita sudah memulai dengan sesuatu yang baik, sudah dimulai dengan keberkahan sholat subuh, maka pada berikut waktunya sampai nanti malam harinya atau matahari tenggelam, hari-hari kita akan diberkahi oleh Allah. Cobalah tengok, coba perhatikan. Kalau sekiranya biasanya kalau sholat subuhnya male-male atau biasa sholat subuh terlambat, pasti hari-harinya itu akan kacau biasanya. Tapi kalau seandainya salat subuhnya tertata, salat subuh di masjid, waktu bangun salat subuhnya bagus, insya Allah biasanya hari sehari itu akan menjadi baik. Ya, inilah yang dikatakan oleh Rasulullah, barang siapa yang salat subuh di masjid berjamaah, sama pahalanya atau seolah-olah dia telah melakukan salat, ya, salat semalaman suntuk. Dan barang siapa yang salat isya berjamaah di masjid, maka sama seolah-olah dia melakukan sholat seharian suntuk dari pagi sampai malam. Begitulah istimewanya sholat subuh. Wallahu a'lam bishawab. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.